Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 6 kelas 6. Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 halaman 78, 79, 80 dan halaman 82. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain selain halaman yang ada di video ini, silakan klik link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 78. Di halaman 78, bagian ayo berdiskusi. Perintahnya bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian diskusikan hal berikut ini. 1. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? 2. Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Untuk pertanyaan yang nomor 1, yang pertanyaan yang ini, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Jawabannya seperti ini. Ini jawaban nomor 1. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1 di halaman 78. Bagian ayo berdiskusi. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Jawabannya bisa seperti ini. Agar kita dapat hidup lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, hak merupakan hal yang harus didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2, bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 78. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 79. Di bagian ayo berlatih halaman 79. Bacalah kembali bacaan berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak dengan cermat. Kemudian jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. 3. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Nomor 4, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini dan presentasikan di depan kelas secara lisan. Jawabannya seperti ini. Kita buka satu persatu. Untuk paragraf 1, kalimat utamanya. Ini kalimat utama paragraf 1. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Itu adalah kalimat utama paragraf 1. Untuk gagasan utama setiap paragraf, ini gagasan utama setiap paragraf. Untuk yang paragraf 1, pemenuhan hak warga negara Indonesia. Kemudian untuk gagasan utama teks non-fiksi, ini berlaku dari paragraf 1 sampai paragraf 3, itu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita lanjut ke paragraf 2, kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf 2 itu seperti ini. 2 ini artinya paragraf 2. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini kalimat utamanya.
Kalimat utama paragraf 2. Untuk yang gagasan utama setiap paragraf, ini gagasan utama setiap paragraf. Untuk yang paragraf 2, itu adalah hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lanjut ke paragraf 3, kalimat utamanya itu seperti ini. Kalimat utamanya untuk paragraf 3, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Nah, ini kalimat utama untuk paragraf 3. Gagasan utamanya untuk paragraf 3 itu seperti ini. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Nah, ini adalah gagasan utama untuk paragraf 3. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini tadi halaman 79. Kita lanjut ke halaman 80. Nah, di halaman 80 itu ada hasil pengalaman. Untuk pertanyaannya itu ada di halaman 79 yang ini tadi ya. Yang bagian ayo menulis. Nah, ini pertanyaannya. Kita langsung saja menuju ke jawaban halaman 80 di kolom ini. Hasil pengalamannya seperti ini. Ini hasil pengalaman. Hak yang saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup saya peroleh tiap hari berkat perlindungan yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Saya juga melaksanakan hak yaitu perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya juga mendapatkan hal lain terkait pendidikan, yaitu dapat bersekolah dengan baik. Hak saya ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Banyak hak-hak saya lain yang telah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, yang telah saya terima. Banyak hak-hak saya lain yang telah saya terima dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, ini jawaban untuk halaman 80, hasil pengalaman. Jawabannya seperti ini. Apabila kalian ingin menulis, kalian bisa pause video ini ya. Kemudian kalian tulis dulu jawabannya. Setelah selesai, kalian bisa klik tombol play-nya lagi dan lanjutkan videonya. Kita lanjutkan saja ya untuk pembahasan kita, untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini tadi halaman 80.
Sekarang kita lanjut ke halaman 82. Langsung ke bagian ayo renungkan. Jika semua warga negara Indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara, tentu tujuan nasional akan mudah tercapai. Akan tetapi bila sebaliknya yang terjadi, bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Coba kamu renungkan dan tulis hasil renunganmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini hasil renungannya bisa seperti ini. Jika warga tidak melaksanakan hak sebagai warga negara, maka tujuan nasional tidak akan tercapai. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian ayo renungkan. Kita lanjut ke bagian kerjasama dengan orang tua. Banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu untuk bersama-sama mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak warga negara. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Bentuk pelaksanaan hak warga negara. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pendidikan. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah kunci jawaban bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 82 buku tema 6 kelas 6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 di halaman yang lain selain halaman yang kita bahas di video ini, kalian bisa klik link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.